Jangan dulu. Jangan dulu. Kita mau kontrak dulu. Hari ini adalah tindakan ilegal. Saya catat kalian semua. Saya tidak melakukan tindakan ilegal. Tidak ada masalah. Sudah tidak ada ampun, sudah dijatuhi vonis. Para penuding ijazah palsu Pak Jokowi sudah mendapatkan vonis dari pengadilan, dan tentu saja itu bukan bualan semata karena itu merupakan sebuah fakta. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa skandal tudingan ijazah palsu yang digaungkan kembali oleh Roy Panji CS kini mulai menemui titik akhir. Titik yang dimana mereka dituntut balik oleh Pak Jokowi. Bahkan, rekan-rekan, kalau kita ketahui bahwasanya ini dibongkar oleh tim mereka sendiri, yakni Rismond, terkait kumulatif pasal yang akan dijatuhkan kepada mereka ini benar-benar sangat-sangat menakutkan. Dan itulah yang memang didasari, dan mungkin itulah penyebabnya ketika kita melihat pengacara mereka, pengacaranya terus ngamuk, terus marah-marah di setiap forum debat ketika ada narasumber yang berseberangan dengan pendapatnya, diamuk di sana juga, dipotong di sana juga, dan dibiarkan oleh hostnya untuk marah-marah. Ini kan merupakan sebuah pola diskusi yang sangat-sangat tidak sehat. Tetapi ini yang perlu diingat bahwasanya vonis pun sudah dijatuhkan. Kenapa kok Roy CS tidak melihat ke dalam peristiwa tindak pidana tersebut? Nah, ayo deh kita kaji bersama-sama. Asti Ananta, Buka Suara. Lihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar. Bagi saya, beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kami melihat Bapak sosok yang tenang, tetap berwibawa. Apapun hinaan tidak akan dapat melukai jika tidak kita izin. Khozinuddin Geng Roy, Suryo CS semakin panik kliennya berstatus naik penyidikan. Dan sebentar lagi pasti status tersangka. Lucunya, dia yang getol dikit-dikit bernarasi malah menuduh Pak Jokowi membuat narasi. Panik ya? Ya iyalah. Informasi penting. Jadi kan selama ini Saudara Joko Widodo selalu bernarasi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Dan hari ini saya, selaku kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tim mengajukan gugatan secara ikut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena ada sejumlah tergugat, domisili hukumnya itu di Jakarta Selatan. Di antara yang kami gugat adalah Bareskrim Mabes Polri, Reskrimum Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Jadi tadi sudah sampai pada tahap pembayaran dan tinggal penomoran perkara. Tapi tiba-tiba akun ikut saya mendapat kiriman dari Mahkamah Agung yang berasal dari admin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan kami tidak dapat didaftarkan. Jadi boleh aku bilang, presiden kita jadi presiden gara-gara fotokopi, bukan gara-gara asli. Presiden kita jadi presiden karena fotokopi, Bang Mardiansyah. Itu dia. Kosong. Pertama, standingnya juga agak bingung saya. Kalau di awal mengklaim bukan meneliti itu, tapi menyampaikan soal isi itu, gitu ya. Yang menurut saya sebagai dokter kebijakan publik itu tahulah area mana yang bisa disampaikan, area mana yang tidak. Jadi kalau sudah mengambil wilayahnya bicara soal bukan meneliti soal itu, menurut saya sudah tidak punya lagi pegangan untuk bicara soal ijazah itu. Dan saya sudah melihat aslinya. Sudah melihat aslinya. Sama dengan ini, karena katanya kemarin Roy Suryo CS bilang nih Bang, 99,9% boleh saja, jangankan mau 99,9%, mau ratusan juta persen pun gitu ya, orang punya keyakinan boleh saja. Sama seperti kita, ketika kita punya keyakinan sesuatu kan tidak bisa juga yang mengganggu gugat, Mbak. Tapi bahwa keyakinan itu tidak boleh merusak atau mengganggu keyakinan orang lain atau hak orang lain, itu kan mutlak juga. Makanya kalau mau orang yakin 99,9%, saya juga nggak bilang saya yakin 2 juta %, karena saya sudah lihat. Menurut saya karena itu narasi-narasi yang dibangun di area publik agar bisa menggiring opini publik percaya bahwa itu yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu betul.
Padahal ya kita tahu lah, dan banyak orang yang memang menggeluti dalam hal ini itu sudah tahu ujungnya kemana. Dan kita tahu bahwa ini kan tentu ada irisan politik. Kita tahu latar belakang orang-orang yang mempersoalkan Pak Jokowi siapa. Kan begitu ya. Ini kan bicara soal irisan. Bicara soal irisan tentu pasti ada korelasinya dengan kepentingan-kepentingan. Bicara kepentingan, ada kepentingan yang didesain sejak awal, ada kepentingan yang bertemu di titik tengah, ada kepentingan yang bertemu juga di titik ujung, yang semuanya bertaut menjadi satu kepentingan bersama sehingga melakukan orkestrasi bersama dia. Nah, ini yang menurut saya ya boleh-boleh saja. Dan tadi juga kan Bang Bona juga yang sampaikan bahwa kasus ini kayaknya membawa berkah juga buat banyak orang. Kan abang tadi yang sampaikan, abang juga yang coba bantah itu gitu. Jadi maksud saya begini ya, persoalan ijazah Pak Jokowi yang sekarang masuk lagi persoalan ijazah masuk Wapres gitu. Ini berlarut-larut yang menurut saya keputusan ataupun apa yang bisa kita ambil sebagai dasar siapa yang benar kan bukan lagi soal debatable nih. Mungkin di meja ini kita bisa berdebat ya. Bang Bona meyakini itu punya kebenaran, saya meyakini punya kebenaran. Berarti harus ada titik tengah. Titik tengah itu proses peradilan. Proses peradilan, kalau misalnya Bang Bona dan kawan-kawan punya bukti-bukti dan lain sebagainya, tarung di pengadilan. Kan begitu ya. Jangan juga nanti kalau misalnya udah masuk proses hukum, penyidikan ya, ini udah penyidikan loh. Kalau masuk penyidikan itu berarti sudah ditemukan unsur tindak pidananya. Tinggal lagi bagaimana menetapkan tersangkanya. Ya, makanya saya berkali-kali sampaikan ke Rasulullah dan kawan-kawan, dibanding ngabisin energi, ya bagus juga sih ziarah ke makam, bagus juga gitu, karena itu bagus juga. Cuman dibanding ngabisin energi kan jauh lebih baik mempersiapkan diri ya untuk menghadapi satu proses hukum yang menurut saya itu dampaknya juga nggak juga mudah gitu. Karena orang menghadapi proses hukum, apalagi dikenakan sanksi hukum, di penjara tuh nggak enak loh mas. Kalau menurut orang yang pernah di penjara, mungkin bisa juga dengar Rasulullah kan pernah ya. Kalau saya sih nggak pernah ya. Jangan sampai juga nanti Rasulullah akhirnya keluar, kalian liput di media lagi-lagi pakai kursi roda sama penyangga leher lagi kan gitu loh. Karena dia melakukan manipulasi bahwa dia sakit dan lain sebagainya. Jadi persiapkan mental, persiapkan fisik, batin dan lain sebagainya untuk menghadapi proses hukum supaya apa yang nanti diputuskan dalam proses peradilan jangan juga dituding, wah ini karena wapresnya anaknya jadi bela bapaknya kan gitu loh. Jadi apalagi yang kita percaya gitu loh. Jadi jangan juga akhirnya kita kedepankan praduga-praduga yang menurut saya secara rasionalitas itu kan bisa juga kita adu kan gitu ya. Secara fakta, bukti dan hasilnya bisa juga diadu kan gitu ya. Jadi drama-drama yang sudah berlangsung cukup lama loh mas ini. Dari 2022 ya. Cukup lama dan menurut saya publik pun jenuh. Tapi saya hadir ini walaupun saya agak jenuh juga, saya hadir ini supaya memang masyarakat ya, publik, Gen Z dan lain sebagainya juga dia bisa menilai mana yang jauh lebih rasional, mana yang jauh lebih soal sentimental politik dan lain sebagainya. Kan kita tahu yang ada di barisan Rasulullah itu siapa. Kita tahu siapa Refli Harun. Siapa Bang? Ya Refli Harun jelas mendekat secara irisan politiknya kemana kita tahu. Bang Said Didu jelas kita tahu dia juru bicaranya Muhaimin, Anies ketika Pilpres yang lalu. Pak Rozi yang mengklaim dirinya purnawirawan kan begitu ya, purnawirawan TNI kan gitu loh, tidak mau disebut sebagai tim suksesnya Anies yang terdaftar di KPU. Kenapa abang nggak sekalian minta juga daftar tim suksesnya Anies dan Muhaimin waktu Pilpres kemarin, sehingga abang bisa lihat di situ kawan-kawan abang banyak nggak di situ kan gitu loh. Karena harusnya diminta juga sekalian mumpung ke KPU ya, jadi minta salinannya itu. Kalau nggak punya saya punya tuh. Nah sekarang bicara kemana-mana orang selalu ditutupi dengan pengamat politik, pengamat kebijakan publik, pemerhati media sosial. Jadi kalau Bang Said Didu karena suka marah itu saya bilang, loh Bang Said Didu ini kok mengklaim di publik-publik itu ya, di media-media sebagai pemerhati media sosial, karena abang juru bicara Anies.
tentu punya tendensi politik, nggak mungkin nggak kan gitu loh. Karena memang pada posisi politiknya itu berseberangan gitu loh. Nah sekarang orang bicara soal pengamat, kita tahu beberapa pengamat yang mengklaim dirinya pengamat politik, di mana irisan dia berada. Oke, Pak, jika kita melihat kasus ini masih terus bergulir kan dari pihak kepolisian, dari belum ada juga untuk penetapan dari status hukumnya ini dari Roysuryo CS sendiri. Ya. Bapak sebagai penasehat Polri, Bapak menyikapinya seperti apa? Ya, kasus ini kemarin saya nanyakan pada penyidik ya, katanya Dek kok lama ini nggak naik kan sudah lama menjadi penyelidikan dan penyidikan, kok sampai sekarang belum ada penetapan. Kemarin katanya terkendala karena adanya demo besar-besaran itu sehingga petugasnya terkuras untuk sana. Tetapi saya tanyakan sebetulnya tidak ada masalah karena semua penyidikan itu sudah hampir selesai dan kemarin tinggal sedikit saja untuk penyidik untuk saksi ahli, dan katanya dalam tempo singkat ini sudah lengkap. Dan mudah-mudahan kalau lengkap ya nanti ditindaklanjuti dengan penentuan tersangka. Kira-kira begitu. Apa yang menjadi pertimbangan sebenarnya dari pihak penyidik Pak sehingga sampai berbulan-bulan ini belum juga ya, kemarin itu gara-gara ada demo besar-besaran itu kan sehingga tertunda. Estimate saya kan kemarin kan sudah selesai itu setelah 3 bulan dari pertama kali penyidikan itu. Tapi tiba-tiba ada demo besar kemarin sehingga semua tenaga terkuras dan tidak ada aktivitas untuk maju dalam penyidikan itu. Nah sekarang setelah ini kan baru selesai, tenaga untuk menyelesaikan demo-demo kemarin kan baru selesai minggu lalu. Nah ini sekarang sudah dilanjutkan dan katanya sih segera selesai dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti selanjutnya. Saya juga menyarankan ini supaya tidak berlarut-larut, tentukan aja cepat saja, nggak usah ragu-ragu. Kalau memang cukup ya silakan kirim, kalau nggak cukup ya hentikan aja, nggak usah ragu-ragu. Roysuryo CS kan menyatakan mereka masih dikriminalisasi. Ya itu kan alasan di semua kan itulah bangsa Indonesia itu di kemajuan demokrasi itu kalau dimasukkan di dalam satu penyidikan menganggap dirinya itu benar dan itu dikriminalisasi, itu kan istilah umum yang terjadi. Tapi kan kita kan bergerak kan dari bukti yang ada, kalau cukup barulah itu dikatakan sebagai penyidikan. Jadi kemarin beredar kan di bulan Oktober diadakan ada tersangka itu juga belum dipastikan ya. Kenapa? Kan ada rumor nih di Oktober ini akan terjadi penentuan PSK ini. Ya itu kan rumor perkiraan ya. Saya dulu kan berperkiraan gitu. Pasti ini waktu itu malah sebelum ada kasus Oktober ini, saya dulu menduga kira-kira seminggu lagi lah itu, tapi ternyata ada kasus itu sehingga mundur. Tapi dari sisi Bapak ini melihat Roysuryo CS sekarang narasinya kemana-mana, bukanlah ini gimana? Apa mindset seorang Bapak ini melihat ini karena rasa-rasa? Ya, saya kan mengatakan ya, ini isu ijazah palsu itu dulu kan, ini isunya kan isu antara orang yang benci dengan Pak Jokowi, itu aja modalnya gitu. Jadi kemudian masuknya kepada penyidikan itu, dan kemudian setelah penyidikan sudah jalan, sudah hampir ending pada ujungnya, kan pakai lagi isu yang baru lagi, isu baru. Kan isunya daripada orang-orang yang benci pada Pak Jokowi itu dengan yang mendukung Pak. Cuma itu aja yang terjadi. Bagi saya nggak kaget itu. Karena Jangan dulu. Jangan dulu. Kita mau konfront dulu. Kita. Ini hak kita. Ayo, lindungi. Ini hak dari terdakwa. Ini sedang sudah selesai. Terdakwa punya hak untuk datang ketemu istrinya. Saudara ini jaksa, bukan penjahat. Inilah hasil dari kerjaan aguan. Mau menyampaikan pesan ke keluarga saja tidak boleh. Lihat ini aguan. Kamu aguan. Istrinya mau nemuin saja. Jaksa tidak boleh. Kalian jangan memaksa-paksa. Biarkan dulu dia bicara. Kalau mau rame-rame sekalian. Ayo ramekan. Bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Hari ini adalah tindakan ilegal, saya catat kalian semua. Saya tidak melakukan tindakan ilegal. Tidak ada masalah. Kamu juga diam. Kamu diam. Hanya kamu aja boleh ngomong kayak gini. Santai ngomong. Buka kacamata kamu. Saya nggak perlu buka. Saya kenali wajah kamu. Saya juga kenali wajah kamu. Jadi sekali lagi. Buka kamu.
Jangan merasa kamu yang paling mana sini. Ini orang tua juga. Bisa baik-baik, Pak. Bisa baik-baik aja. Bisa baik-baik. Bisa baik-baik. Yang tampil paling depan kalau membela Roy Suryo CS, yang paling depan soal adili Jokowi, yang paling depan soal pemakzulan Wapres Gibran, dan yang selalu menggiring opini agar masyarakat tidak percaya dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Pertanyaannya, siapa sebetulnya Ahmad Kosinudin ini? Sampai seberani ini, senekat ini, siapa sebetulnya di balik Kosinudin ini dan apa tujuannya? Nah, kali ini saya punya video siapa sebetulnya Ahmad Kosinudin ini. Ya, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bisa menginisi agenda itu. Nanti Kiai Mikdad siap ya menjadi salah satu narasumber ya. Ustadz Irwan juga siap ya. Insya Allah saya juga siap untuk menjadi salah satu narasumber kalau diadakan simposium nasional untuk membahas urgensi penegakan khilafah atau membahas proposal khilafah. Kemarin sahabat saya Bung Agung Wisnuwardana sudah menyampaikan kalau khilafah tegak di negeri ini dari 6 komoditi saja ya, 6 komoditi yang harusnya menjadi al-milkiyatul amma yang dikelola negara, terdiri dari apa saja? Terdiri dari hutan, hasil laut, kemudian tambang itu ada emas, nikel, batu bara, itu penghasilannya itu sampai kalau dihitung setahun itu 4.000 sekian triliun. Padahal APBN kita cuma 2.000 triliun. Artinya setiap tahun kita surplus 2.000 triliun. Itu baru 6 komoditi. Belum lagi al-milkiyatul ammah yang lainnya. Belum harta kharas, fai, ghanimah, usur. Belum pengelolaan zakat. Walaupun nanti zakat kan diatur dalam pos tersendiri. Karena pelakuan zakat itu hanya bisa didistribusikan kepada 8 anak. Tidak boleh untuk proyek infrastruktur, pelayanan publik, tidak boleh. Karena sudah dibatasi indama sodaqatu lil fuqara'i ila akhiri. Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi pemantik silaturahmi. Sudah saksikan videonya apa yang tadi disampaikan Ahmad Kosinudin, urgensi pendirian khilafah, proposal khilafah. Dan tujuannya apa? Ingin menguasai kekayaan bumi Indonesia ini. Mereka udah berbicara tambang, nikel dan macam-macam. Makanya ngotot Kosinudin ini ya. Ternyata siapa di balik mereka? Mereka adalah organisasi HTI. Makanya mereka terus-terusan menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran. Muaranya ke siapa? Ke Pak Prabowo Subianto. Kalau menyerang langsung Pak Prabowo Subianto, tidak akan berani mereka. Jadi antaranya itu Pak Jokowi dan Gibran. Mereka harus menyingkirkan Pak Jokowi dan Gibran dulu. Pada akhirnya mereka juga akan menyingkirkan Pak Prabowo Subianto. Dan jadi rekan-rekan, kalau kita perhatikan bahwasanya skandal tudingan ijazah palsu ini memang adalah bukan sebuah tudingan yang baru. Lah, kenapa kok admin bilang ini bukan tudingan yang baru? Ya karena rekan-rekan, tudingan tersebut pernah digaungkan oleh seorang Bambang Tri, rekan-rekan. Nah, Bambang Tri ini sudah dijatuhi vonis sesuai apa yang tadi saya katakan di awal. Rekan-rekan, sudah dijatuhi vonis, sudah ditahan, sudah ditangkap, bahkan kabarnya diberikan pengampunan bebas, tetapi kok nyap-nyap lagi soal skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, ini kan benar-benar sangat-sangat menjengkelkan rekan-rekan. Kenapa sih orang kayak gitu kok nggak kapok ya? Udah usai diberikan amnesti malah berbuat gaduh kembali. Nah, kali ini memang saya katakan kenapa Roy CS ini tidak melihat pada peristiwa Bambang Tri. Oke lah, mereka misalnya pakar, peneliti, dan lain-lain. Kenapa mereka tidak mau percaya kepada pihak dari UGM yang mengkonfirmasi asli? Padahal otoritas yang berhak mengkonfirmasi keabsahan ijazah adalah UGM, yang memang mereka tudingkan bahwasanya Pak Jokowi ini kan menuding katanya pasar pramuka ini dan itu. Tetapi kalau misalnya Pak Jokowi melakukan hal tersebut, UGM tidak akan berani mengeluarkan statement resmi soal keabsahan ijazah Pak Jokowi. Dan faktanya kali ini UGM mengkonfirmasi asli, rekan-rekan. Bahkan disebutkan beberapa kali kami mengkonfirmasi asli keaslian ijazah Pak Jokowi. Nah, kenapa Roy CS tidak mau menerima fakta demikian? Maka dari itu muncullah
sangkaan-sangkaan bahwasanya ini ada orang besar, ini disuruh orang yang memang untuk menciptakan kegaduhan. Dan tentu saja, mau gugatan tersebut ngawur atau tidak, tapi gaduhnya sudah berhasil soal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi, kita memang melihat bagaimana situasi ini. Secara hukum tentu saja ini sangat simpel tetapi sangat sensitif rekan-rekan, karena mereka meskipun baru dipanggil saja sudah teriak-teriak kriminalisasi dan banyak sekali omongan mereka di media yang justru ini semakin memperunyam situasi ini. Dan tentu saja penetapan tersangka ini benar-benar sangat-sangat worth it untuk dilakukan karena semuanya sudah clear, semuanya sudah berkata asli, mengkonfirmasi asli pihak-pihak yang berwenang selama, dan para penuding ini memang harus diberikan pelajaran yang setimpal dan dituntut